94,4 di Radio Lampung, hits terbaik setiap hari. Welcome back on Bear Talks with Exosio Mulimane. Sekarang gue kedatangan tamu yang bukan cuma sekedar tamu, tapi dia juga sudah menamui berbagai macam daerah karena pekerjaannya gitu sebagai duta. Ada Mega Diana Zamzam di sini. Hai. Lu kan banyak banget tuh title-nya, dari Mulimahanai Provinsi sampai juga duta Putri Otonomi Daerah. Putri Otonomi Daerah. Itu gimana cara bagi waktunya? Sebenarnya kalau title di pageant ya, dari pageant itu sebenarnya cuma dua. Cuma Mulimahanai dan Putri Otonomi Daerah. Tapi Putri Otonomi Daerah ini memang di Kabupaten Tanggamus dan di nasional. Oh gitu. Kalau bagi waktunya sih nggak seberapa susah ya. Lebih susahnya bagi waktu ke kuliah. Karena kalau kuliahnya masih semester awal, itu kan bisa ditinggal-tinggal, apalagi sekarang online. Nah, kalau semester akhir tuh harus yang ngadep dosen, terus ngurus berkas gitu-gitu. Oh, jadi lu menyisihkan waktu lo untuk sambil kuliah, sambil mengikuti dunia pageant. Iya, Kenapa betul. interest sama dunia pageant? Kalau dibilang interest utama tuh enggak sebenarnya. Interest utama gue tuh di dunia entrepreneurship sama pengembangan diri. Nah, waktu itu di dunia pageant itu, ayah gue itu tuh pengen banget gue masuk ke dunia apa ya, gue bilangnya, Entertainment. kepemimpinan. Oh. Jadi dulu tuh ada ayah gue ditelepon sama orang dinas Kabupaten Tanggamus, ini lagi pencarian putri daerah. Ayah gue kebayangnya ini bakal dikaderisasi, Yeah. Jadi pemimpin lah anak gue gitu. Iya ya. betul. Nah pas gue datang, ternyata ini tiba-tiba datang orang-orang lain, putri-putri lain dengan baju yang wow gitu, make upnya bagus gitu. Pada saat technical meeting, nah gue baru ngeh, oh ini bukan seperti yang gue bayangin dan ayah gue bayangin, tapi ini adalah pageant gitu, kayak Putri Indonesia. Gue dulu mikirnya langsung gitu. Tiba-tiba ada yang datang, ini cantik banget gitu. Gue yang perempuan tuh ngelihatnya udah terpesona. Oke, tapi udah terlanjur di sana. Nah, jiwa kompetitif gue ini muncul. Ya udah nih, gue udah Hajar aja masuk, deh, gitu ya. hajar, nggak boleh nggak ngasih yang terbaik. Tapi memang waktu itu mungkin ini yang bikin sering banget dibahas kalau gue diundang tuh adalah hijab gue. Oke. Jadi biasanya pageant umum, kecuali putri muslimah, putri hijab yang ada hijab-hijabnya, itu yang menang pasti yang nggak berhijab. Nah, kayak Mostly gitu. Di Lampung sendiri putri otonomi tuh sebelum-sebelumnya nggak pakai hijab semua. Terus aku datang pakai hijab. Di Muli provinsi juga sama. Di Muli Mahana provinsi juga sama. Sebelum-sebelumnya nggak ada juaranya yang pakai hijab. Terus aku datang, aku menang. Di nasional juga sama kayak gitu. Apa yang bikin lo menang? Wih. Ya bisa kan kayak, oh gue pasti menang sih karena kan gue punya bla 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 gitu. Oke. Gitu. Dari lo sendiri kira-kira apa yang? Kalau di awal tuh gue nggak pernah berpikir bahwa gue pasti menang. Pertama karena hijab ya. Karena ini tuh bukan kayak bertolak belakang gitu loh. Kayak bertolak belakang hijab dan modeling tuh kayak susah banget gitu nyambunginnya. Nah kalau gue ngerasa gue punya bekal di pengembangan diri dan gini. Kebanyakan tuh orang mempersiapkan, ya ini tips ya, bisa benar, bisa salah, bisa diikutin, bisa enggak, namanya tips dari gue sendiri gitu. Kebanyakan orang itu ketika ikut kompetisi pageant, itu mikirin apa yang akan dilakuin setelah menang. Tapi di sini, gue ngerasa gue punya kelebihan apa yang sudah gue lakukan sebelum ikut kompetisi itu, gitu. Itu yang gue rasa gue punya kelebihan di situ, gitu. Apa yang udah lo lakukan sebelum join? Sebelum join ke pageant, gue seperti yang tadi gue bilang ya, gue kuliah tuh di ilmu komunikasi Unila. Gue tuh tidak tertarik dengan kegiatan lain kecuali entrepreneurship dan dagang gitulah intinya. Jadi gue fokusnya di situ. Nah karena pekerjaan gue di sana, otomatis gue bisa public speaking. Gue harus bisa teknik lobby. Ini gue hanya ngebahas yang relate sama dunia pageant ya. Di dunia pageant kita tahu kita ketemu panggung, harus bisa public speaking, terus kita ketemu wawancara, itu teknik lobby beneran dipakai, bener-bener juri nih mau apa sih dari kita kayak gitu. Karena kalau kita hafalan, ya juri tahu kita baru belajar semalam, tapi kalau kita punya wawasan, ya juri tahu kita jawab tuh dengan luas dan wawasan gitu. Kalau menurut lo nih, apa sih yang lo lihat dari pageant gitu? Biasanya. Biasanya yang pasti adalah pageant itu kan menurut gue public figure ya. Jadi look penting. Terus yang mensupport look adalah si isi dari dianya sih. Karena
ada aja stigma orang yang kayak si Putri ini mah cantik doang, tapi isinya nggak ada gitu. Kalau menurut gue dua itu sih sebenarnya dua itu tuh bukan hal yang mudah untuk dilakuin kan, apalagi untuk kita nge-shape diri kita biar terlihat bagus kan susah, apalagi untuk keisi ke otaknya. Benar. Jadi karena fun fact dulu gue sempat kayak disuruh join serius? pas SMA. Jadi kayak guru kesenian gue tuh ngajakin Afdal kamu ikut ya. Tapi lu di SMA ya? Kalau gue kan di semester akhir gitu kan. Dan disuruh training gitu Mega. Jadi kayak cara dirinya, cara apa kan gue nggak ngerti. Jadi kalau di dunia pageant tuh ada beauty camp namanya. Beauty camp gitu. Iya, even yang ikut cowok nyebutnya tetap beauty camp. Jadi dikasih pertanyaan suruh jawabnya, terus dikoreksi jawabannya mesti begini bla bla bla. Sedangkan gue kan orangnya kan kayak go with the flow, terus kayak asal aja gitu kan. Itu mungkin yang bikin gue gak keterima di situ. Jadi emang sih kayak yang gue lihat adalah ketika ngelihat anak-anak yang mau ikut gitu ya. Gue bukan ahli pageant, gue juga di pageant ini baru 3 kali ikut gitu. Ya Allah baik aja, gue 3 kali ikut tuh 3 kali menang gitu. Tapi gue bukan expert mendalami gitu. Tapi yang gue lihat kebanyakan yang ikut itu tuh menghafal materi. Jadi kayak nggak memperkaya wawasan sebelumnya gitu. Makanya pas dilihat looknya cakep banget kayak gitu ya. Tapi pas ditanya orang banyak yang bilang kayak nih nggak ada isinya nih kayak gitu. Padahal sebenarnya tuh mungkin dia pinter, cuma dia belum terlatih untuk ngomong atau mengutarakan idenya dia kayak gitu. Itu yang gue mau klarifikasi gitu ya. Bahwa di Lampung sendiri pageant itu tuh atau putri-putrinya gitu ya, putri-putrinya itu kebanyakan dikasih job yang diem. Menyambut tamu. Kita nggak dikasih space untuk ngomong. Jadi gimana kita mau nunjukin kalau kita nih cerdas? Nah, satu-satunya cara menurut gue adalah inisiatif. Jadi nggak bisa nunggu ruang gitu, nggak bisa nunggu ruang. Ayo silahkan ngomong di sini kayak gitu, nggak bisa. Ya kayak hari ini diundang di radio itu salah satu cara kita gitu, caranya Muli Mahanai provinsi untuk apa nih yang bisa kita share ke masyarakat Lampung gitu. Ini lagi on duty nih ya, empowering Muli Mahanai, empowering Muli Mahanai. Tapi sekarang gue masih ngobrol barengan sama Mega Diana, yang juga sebagai Putri Otonomi Daerah Nasional. Berarti lu memenangkan title nasional tuh ya? Itu pesertanya berapa banyak? Kabupatennya itu ada 416, cuma kemarin yang ke Jakarta 5 besar. 5 besar, dari Kalimantan 1, dari Pulau Jawa 1, dari Pulau Sumatera 3. Oke, dan akhirnya lu keluar sebagai pemenang. Betul. Dan merebut title si nasional itu. Berarti kan lu keliling-keliling Indonesia. Ya, betul. Nah, ada apa cerita yang seru nggak pas lu keliling-keliling gitu? Ya sebenarnya kalau dibilang keliling-keliling banget belum, karena kan baru 3 bulan ya. Terus kemarin gue minta break buat ngurusin skripsi, nih mau gak mau harus selesai juga gitu. Nah terus, tapi menariknya, yang hal-hal menarik itu yang lo tanyain ada banget. Jadi yang paling menarik itu menurut gue pada saat gue ketemu adat Batak. Kan gue basicnya Muli Mahanai, jadi ngepromosiinnya tuh pariwisatanya Lampung dan adatnya Lampung gitu. Nah di sana gue ngeliat adat Batak itu bener-bener kental banget gitu, kental banget dari marga, ya itu kayak walaupun gak saudara, kalau lu marganya sama tuh bisa kayak langsung tiba-tiba jadi keluarga. Gitu ya? Atau marganya gak sama, tapi marga lu sama kayak marga ibunya. Tuh lu bisa langsung dianggap jadi pamannya gitu. Walaupun lu jauh lebih tua gitu. Iya biasa gitu sih. Iya, jadi bener-bener kayak diakrabin. Nah yang ngebuat gua kayak unik gitu ya, unik banget itu kan karena di sana tuh mayoritas non-muslim. Nah mayoritas non-muslim, jadi gua datang ke tempat-tempat wisatanya tuh yang baru lah buat gue kayak datang ke Salib Kasih gitu, kayak gue ngebacain ayat-ayat Alkitab yang ada di dinding-dindingnya, terus gue tahu kayak pendeta Nomensen kenapa bisa ada umat Nasrani di tanah Batak itu. Zaman dulunya di Batak ternyata nggak ada agama kayak gitu. Gue ngelihat kayak wah ternyata dalam banget ya. Dan itu baru satu daerah. Ternyata yang gue tahu tentang Lampung ini kaya, ternyata tuh masing-masing daerah tuh punya kekayaan sendiri. Nah yang gue kaget di sana minuman alkohol tuh biasa aja. Pasti. Iya pasti kan biasa aja. Di sini pun. Di Lampung tuh. Ya? Iya. Biasa aja. Cuma kalau di sana tuh kayak budaya gitu loh, kayak acara resmi pun nggak apa-apa ada itu. Cuma kalau lu di sini ada acara resmi nunjukin itu kan, wow kan, lu dihujat ntar sama Muli Mahanai. Muli Mahanai nggak suka ngujat ya.
Enggak ya? Kita sportif Mulmana. Oke. Gue mau. Oke, nah itu, jadi gue ngerasa kayak yang, wah ini di mana-mana ada, kayak gitu, di mana-mana ada, dan kayak yang, ini diminum aja, oh nggak boleh gitu, nggak apa-apa kan nggak sampai mabok, ih gue nggak boleh minum bukan nggak boleh mabok gitu, itu sih yang seru. Cuma yang lain ya udah ngebaur aja gitu, sama gue dapet tenun dari bupatinya kayak gitu, kayak tenunnya jadi bentuk jaket. Sekarang gue itu jadi jaket favorit gue gitu, selain yang tenun Lampung gitu, ulos ya kalau bisa. Oke, ulos ya. Ulos. Lo kan dari cerita lo tadi, lo sempat apa ya, berbeda sendiri dari segi look karena lo berhijab, Betul. terus akhirnya menang di Melimbangan dan juga Putri Otonomi Daerah, terus juga lo sempat mengalami merasa minoritas pada saat on duty ke Medan itu. Itu kan ada dua kali kisah merasa minoritas. Apa yang lo rasain? Inferior lah ya. Inferior iya, pasti. ngerasa inferior gitu. Kalau gue tuh gini sih mikirnya, tadinya gue juga mikir kayak gue bercandaan sama teman gue yang pakai jilbab juga. Dia juara, pas pertama juara 2, yang kedua dia juara 3. Gue bilang gini, ini kan kita ngerebutin juara 2, juara 3 ya, gue bilang gitu. Gue juara 3 aja lah, nggak apa-apa biar gue nggak standing gitu, biar nggak tulas standing, terus gue nggak dipanggil kan sedih ya. Nah di dua-duanya itu ternyata gue menang. Nah di situ gue kayak mikir yang gila ya, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Oke. Ya gila ya, nggak ada yang mungkin, selama ngasih yang terbaik tuh nggak ada yang mungkin, nggak ada yang nggak mungkin kayak gitu. Itu sih yang gue rasain, dan sekarang makin nggak kaget gitu kalau misalnya gue ngerasa nggak bisa, oh ternyata orang lain nilai gue nih bisa. Terus kalau gue ngerasa, tapi gue nggak pernah meragukan kemampuan gue gitu. Jadi gue ngerasa tuh gue nggak bisa karena ya ada aturan yang kayak ada beberapa yang kenapa nggak maju ke pageant nasional yang lebih terkenal gitu. Gue bilang sekarang kemungkinannya nggak ada karena hijab. Gue bilang kemungkinannya nggak ada. Pun kalau gue lepas hijab nih, gue udah menggadaikan keimanan. Saya netizen banget nih bahasa gue nih, menggadaikan keimanan. Terus kayak yang belum tentu gue menang kayak gitu. Apa iya advokasi gue yang gue bawa menang di provinsi dan di ajang kedaerahan gitu bakal bisa kepake di ajang yang apa ya, referensinya tuh internasional gitu. Emang sempet minat lepas hijab? Enggak dong, gue gak pernah sama sekali sih. Jangan ya. Tapi fun fact ya, dari tingkat kecamatan pun gue udah ditanyain kalau misalnya disuruh lepas hijab mau apa enggak. Jadi memang itulah tadi gue bilang, hijab dan dunia pageant tuh kayak susah banget untuk disatuin gitu. Makanya gue ada di tengah-tengah, yang dari bagian sini ada yang hujat gue karena seksi-seksian, yang sebelah sini ada yang hujat gue karena nggak profesional kayak gitu. Buktinya menang tuh ya. Ya betul. Iya. Berarti sekarang masih menjabat sebagai Putri Otonomi Daerah ya? Betul. Rencana bakal visit kemana lagi? Sebenarnya tuh udah banyak banget kalau dengar-dengar dari, jadi ada pengurusnya tuh Pak Direksnya kemarin waktu ke Medan juga ketemu sama Ketua Umum Apkasi, tuh udah ngobrol sama Bupati Bandung mau ke sana, terus Halmahera mau ke sana. Cuma ya itu, kita kebentur waktu tahun baruan itu. Jadi kita pulang ke sini dulu. Pas setelah pulang itu kita nggak tugas-tugas lagi nih. Terus akhirnya gue dapat tugas lagi itu ke Brastagi. Nah Brastagi itu Sumatera Utara. Kayak gue dapet rezeki awal-awal tuh di Sumatera Utara. Sama kalau yang dekat-dekat Jakarta tuh udah kayak Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, kayak gitu udah. Gitu. Nah, lo kan apa ya, bisa gue bilang concern nih masalah isu-isu sosial karena lo pengen ada di dunia ini gitu kan. Kalau dari isu sosial sendiri, apa yang lo lebih concern dan apa yang sebenarnya pengen, oke, gue bertitle, gue pengen ngangkat ini deh karena gue pengen mendukung betul. hal ini gitu, itu betul. Apa? Jadi kalau dibilang karena gue ikutan ini gue suka, itu bisa dibilang enggak sih, karena gue tuh jauh sebelum ikutan pageant, gue tuh udah lebih dulu jadi volunteer sebelum gue jadi volunteer di ACT, kalau tahu ya, aksi cepat tanggap kemanusiaan. Nah jauh sebelum itu sebenarnya gue bersama komunitas gue tuh udah sering bagi-bagi makanan, terus main ke panti asuhan, ngadain lomba mewarnai untuk anak-anak pemulung kayak gitu. Jadi gue emang suka. Nah pada saat di POD Tanggamus pertama kali gue ikut pageant, gue tuh nggak ngerti apa itu advokasi, tapi gue secara refleks di atas panggung tuh nyeritain kayak tentang pendidikan, karena itu based on my story aja gitu. Karena gue kan SMP-nya tuh di Naningan ya, lo tau nggak daerah Naningan? Air Naningan. Tahu ya, pernah dengar ya. Jadi banyak yang nggak tahu gitu air Naningan. Jadi pas gue lulus SMP, bahkan di sana tuh belum ada SMA.
Jadi bisa dipastikan anak-anak di sana tuh mimpi aja nggak ada buat kuliah karena ya SMA aja nggak ada gitu. Jadi gue SMA di SMA 3 Bandar Lampung, dan gue ngelihat banyak banget anak-anak tuh pinter di sana. Jadi ini kayak sad story sih, gue pikirnya kayak yang gue ngelihat orang-orang yang pinter di sana itu tuh nggak punya kesempatan karena mindset orang tuanya tuh nggak ada duit. Oke, kan ada beasiswa, kita udah ngotot nih ada beasiswa. Mereka mikirnya ya emang ngekosnya, makannya segala macam. Sebenarnya beasiswa tuh ada yang nge-cover semuanya. Termasuk gue dapat beasiswa yang nge-cover semuanya, dapat uang per semester, tapi sebenarnya bulanan dikasihnya per semester, uang transportasi, uang kuliah, itu sebenarnya ada. Cuma informasinya tuh nggak masuk. Nah, gue beruntung gue kuliah di SMA 3 di Bandar Lampung yang informasinya tuh masuk. Nah, itu yang gue bawa. Dan itu juga yang gue bawa di provinsi. Gue cerita apa yang udah gue pernah lakuin, dan terutama nih pendidikan. Gue tuh pengen banget informasi tentang beasiswa ini tuh nyampe ke kampung-kampung. Karena sebenarnya anak-anak yang butuh tuh yang di kampung gitu. Yang harus dapat sosialisasinya tuh bukan si anak aja, orang tuanya juga harus gitu. Karena emang mindsetnya tuh mereka kalau mau nyekolahin anak ke kota, itu harus jual kebun. Kayak gitu, dan gak semuanya siap untuk ngeluarin itu. Jadi sebenarnya sekolah tuh gak semahal itu, dan kuliah itu banyak banget beasiswa bertaburan. Gue pengen ngomong itu, dan gue pengen ngajak anak-anak yang ada di Mulimahana dan semuanya nih Mulimahana yang dengerin di radio ini, ayo kasih tau lah kalau ada beasiswa tuh ke anak-anak di kampung. Mungkin saudara lo tinggal di kampung segala macam. Banyak loh anak pinter yang bukan gak punya mimpi tapi gak berani gitu loh, kayak setiap kali ngomong tuh kepentok keadaan aja gitu. Ya itu kalau biar beasiswanya nggak direbut sama anak-anak yang pemakai beasiswa tapi pakai iPhone gitu ya. Oke. Sarkas sedikit nggak apa-apa. Iya. Nah, dengan background lo yang pageant itu kan dituntut untuk kayak depan orang harus selalu senyum, gitu kan. Lu menjaga postur lo, terus bisa dibilang kayak kehidupan lo itu tuh jadi percontohan gitu kan, karena lo ada seorang duta gitu. Gimana menurut lo? Keberatan gak sih? Atau kayak apa memang lo tipikal orang yang selalu senyum atau gimana? Awal kali gabung tuh emang yang gue pelajarin pertama itu sih, ke fashionnya. Cuma kalau ngomong formal, gue dari dulu udah kebiasaan ngomong formal. Kayak ngomong formal tuh enak aja buat gue gitu. Nah, kalau masalah postur itu emang gue pelajarin. Kayak gue tuh dulu kan kalau untuk sosial masyarakat gitu ya, di sekolah, di masyarakat tuh tinggi gue tuh tinggi banget. Jadi nggak mungkin lagi gue pakai heels ke kampus gitu. Nah jadi gue bisa dibilang tuh nggak pernah pakai heels, wedges pun nggak pernah. Gue selalu pakai sneakers gitu atau slop gitu. Nah ketika di POD gue harus pakai heels yang 17 cm. Wow. Nah di situ tuh gue ngerasa kayak emang harus banget ya gue pakai sepatu tinggi ini. Terus kayak gue ada yang protes gitu. Ini dulu ya, bukan sekarang, kayak yang ngapain lu cari talent yang tinggi kalau masih harus pakai sepatu yang tinggi. Gue masih mikir gitu. Tapi ternyata setelah pakai sepatu tinggi pun gue jadi nggak terlalu tinggi di antara mereka gitu. Kayak yang jauh lebih tinggi dibanding gue tuh banyak. Kayak beberapa kali 3 besar gitu di daerah dan di nasional tuh gue paling pendek di antara 3 besar itu. Gitu. Nah jadi gue lebih ke shocknya tuh harus pakai heels. Ya kalau pakai heels duduknya harus yang gitu, ikut kelas-kelas kayak gitu. Dan itu bermanfaat sih buat hidup gue. Bener-bener kayak tadinya gue nggak peduli ya, kalau pedagang mah ya mau pakai baju apa aja yang penting dagangan laku gitu. Tapi pas nyebur ke dunia ini ya itu gue ngerasa harus belajar di situ. Se-aware itu sama penampilannya? Aware banget enggak, tapi sekarang jadi jauh lebih mendingan lah gitu. Kayak tanggung jawab sih, karena kan orang ngundang, ini mungkin kalau orang ngundang pengusaha tuh pengen denger tips-tips jadi pengusaha. Tapi kalau orang ngundang Mulimahanai, Putri Otonomi, orang tuh pengen ada sentuhan gitu, kecantikan gitu di sana. Maksudnya kalau kita datang pakai baju asal-asalan kan kayak kecewa aja orang gitu. Makanya itu lebih ke sana. Nah tapi soal bisnis yang sempat lo mention tadi, lo kan memang suka banget sama bisnis dari SD bahkan ya? Dagang lah ya. Dagang. Nah, kalau bisnis baru SMA nemunya. Nah itu bisnis apa tuh? Boleh ceritain? Itu bisnisnya tianslampung.ind, langsung sebut aja lah ya. Gitu. Nah itu gue pertama kali ketemu Tians itu di SMA. Di situ yang bikin gue menarik sebenarnya ya uang pasti kan, namanya bisnis ya. Nah di SMA 3 tuh gue ngerasa gini, beda banget culture-nya tuh sama di kampung. Kalau di kampung tuh hampir nggak ada sokongan. Jadi drum band semua segala macam tuh dibiayai sekolah gitu. Nah begitu di SMA 3, lu ada aja ide teman kita tuh yang harus ngeluarin duit gitu. Kayak yang
kita bikin baju kelas yuk, bikin baju kelas gitu. Terus gelang kayak kelas, gelang angkatan Gelang ya angkatan. kan, buku tahunan, pokoknya ada aja lah gitu. Begitu gue masuk tuh kayak ternyata banyak pengeluaran. Nah gue tuh kayak mau minta uang ke orang tua tuh mungkin pasti dikasih, tapi gue kayak mikir yang kayak gue nanti gue dikira ngarang, tuh kayak gue nggak tega aja gitu ngasih. Nah ada peluang nih jadi reseller gitu, tapi yang paling bikin gue ini gue sampai berhenti dari semua organisasi. Jadi begitu masuk SMA 3 kan gue apa ya dusun lah bahasanya tuh, jadi semua gue ikutin, modern dance gue ikutin, terus gue bahkan pernah ikut merpati putil tuh nggak yang terus pecahin bata yang kayak ya gue pernah ikut itu, gue ikutin MPR-nya, gue ikutin teaternya, gue ikutin semua lah gitu di awal tuh karena gue penasaran kan. Nah pas gue ketemu bisnis ini akhirnya gue cuma ikutan pasis, ini relate nih, jadi belajarnya tuh public speaking, teknik lobby, how to win friend, terus personality plus. Gue tuh suka banget gitu kayak kenal kayak yang gue suka gitu mendiagnosa diri sendiri dulu kayak yang gue ternyata sanguin ya, gue ternyata tuh kerjaannya di depan panggung, gue ternyata tuh koleris ya, gue tuh cocoknya mimpin gitu, gue nih nggak ada melankolisnya nih, gue nggak cocok di perdataan. Gue suka banget dulu kayak gitu. Nah akhirnya gue ngeberhentiin semua, masuk nih satu bisnis ini, gue belajar public speaking, gue belajar pengembangan diri kayak. Nah di situ gue jadi lebih paham gitu loh kalau manusia tuh semuanya beda gitu. Jadi kalau sekarang nih mental issue tuh hangat ya. Nah kalau gue dulu tuh aware-nya tuh ke diri gue sendiri. Wajar kalau gue beda. Self development sendiri. Ya? Betul, self development gue sendiri gitu. Kalau Tapi kenapa lo memilih untuk jadi reseller? Jadi reseller, iya simpel aja, gue nggak punya modal untuk produksi barang dong. Gitu. Iya, kalau misalnya lu anak muda nggak punya modal untuk produksi barang, yang paling aman tuh reseller, lu nggak ada resiko apa-apa. Jadi, apalagi sekarang ada dropshipper. Iya, lu nggak pakai modal apa-apa, yang penting akadnya lu benerin aja gitu. Gue sempat jadi dropshipper. Oh ya, iya kan? Nggak, bener-bener lu nggak modal apa-apa gitu. Bener-bener kita cuma nge-branding aja, kita dapat untung dari situ. Sebenarnya iya juga sih. Iya. Kalau bisa dibilang bisnis kan gue nggak punya modal, bisa pakai reseller sih. Bener, ya hampir nggak ada alasan. Cuma nggak semua orang harus jadi pedagang juga. Kayak lu sukanya apa gitu. Nanti nggak ada yang beli kan sama pedagang kan. Ya, meskipun dagangnya beda-beda kan. Cuma kalau gue tuh suka gitu. Gue tuh beneran kayak yang gue suka gitu bungkus-bungkusin barang kayak pesanan orang kayak gitu. Walaupun punya admin, gue tuh tetap ngontrak kayak yang ada yang nanya, gue jawabin walaupun gue punya admin gitu. Karena gue suka di situ gitu. Berarti masih jalan sampai sekarang ya? Yang masih jalan sampai sekarang tuh cuma Tian Selampung. Yang lainnya tuh udah berhenti semua. Momen berhentinya itu karena gue dulu nggak bangun sistem. Jadi kayak one man show gitulah. Ya man-nya hilang, bubar lah bisnisnya gitu kan. Kayak gamis, jilbab semuanya tuh bubar. Nah, bubarnya itu karena gue udah semester 7. Ini nyokap gue udah wanti-wanti nih, lulus kamu ya gitu kan. Terus akhirnya gue terpaksa PKL 2 bulan, terus KKN sebulan, yang selama masa itu gue nggak bisa ngurusin bisnis gue. Gue KKN tuh di daerah Liwa, bukan Liwa, Bandar Negeri Semong, Bandar Negeri, sampai lupa nih, Suwoh ya. Itu benar-benar nggak ada sinyal. Yang bagian gue doang yang nggak ada sinyal, kelompok lain, desa lain tuh dapet sinyal gitu. Yang kalau lu lari pagi, itu ada segerombolan monyet gitu lewat. Gue kayak, gue ngelawan satu monyet aja nggak bisa gitu. Itu jadi bisnis gue off di situ. Nah pulang dari situ gue langsung putri otonomi. Dari 2020 sampai 2022 ini gue masih ngejabat. Jadi gue belum nyediain. Sebenarnya gue udah berulang kali nih mau reopening. Gue udah beli barangnya, gue udah beli lightingnya. Sekarang lebih aware kan sama foto-foto sendiri gitu. Semua udah gue beli barang-barangnya, sampai gue beli iPhone cuma biar gue story-nya bagus untuk jualan gitu. Tapi nggak jalan-jalan karena gue fokusnya nggak di situ gitu. Oke. Apa yang membuat lo akhirnya haus akan pengalaman di luar kuliah? Bener. Sampai akhirnya lo menomorduakan kuliah. Ini pendapat pribadi gue ya? Iya, betul. Sebenarnya kalau menomorduakan kuliah itu bukan dari sekarang ya, dari gue semester 1. Jadi kayak yang gue menomor 4-kan kuliah. Oh gitu. Jadi gue ngomong kayak gini nggak akan ada yang ya gue yakin Mulimahannya juga gitu sih. Sekarang tuh menurut gue pendidikan penting, gue juga pengen ngelanjutin pendidikan gitu. Tapi tergantung tujuan hidup lo, kayak banyak juga yang baru udah lulus kuliah terus nggak bingung mau ngapain gitu. Nah, menurut gue privilege banget kalau lo belum lulus kuliah tapi lo udah jadi host, lo udah bisa jadi penyiar, lo udah punya pengalaman. Karena di luar ilmu, relasi tuh penting banget. Ya nggak sih? Nah, karena apa yang ngebuat gue nomor 2, sebenarnya gue nggak nomor 2-in. Cuma
passion gue aja, nggak di situ gitu. Tapi gue beruntung, gue kuliah di komunikasi Unila karena ilmunya tuh relate. MC dan protokoler gue dapet, teknik lobby gue pelajarin lagi. Kalau dulu gue belajar teknik lobby tuh dari lapangan kan. Nah di teknik lobby Unila, gue di komunikasi ini, gue bener, oh ini tuh ada teorinya. Kan kalau lapangan tuh praktek. Nah kalau teori tuh memudahkan gue untuk ngajarin orang. Oke. Gitu. Jadi gue beruntung lah di komunikasi. Karena memang lu interestnya adalah kayak self development dan Bener, lain-lain gitu ya. bener. Sempat kayak lu kayak ada kayak komunitas Iya. pemotivasi gitu nggak sih? Sebenarnya nggak, dulu komunitas ya. Di 2016 kan gue kuliah. Yeah. Ini kok dagang nih online nih makin membludak gitu loh, kayak membludak. Terus gue mikir kayak ini semuanya pasti bakal berubah ke online gitu. Kayak gue udah kayak ini pasti nih gitu. Sampai akhirnya gue kumpulin lah mentor-mentor di Tiansi itu. Kita di situ ada berlima lah sama mentor utama kita. Kita mikirnya harus bikin komunitas bisnis online. Jadi kita nggak nge-provide hanya jualan produk Tiansi aja, tapi semuanya bisa. Kan gue waktu itu jualan gamis, terus ada yang jualan lain-lain tuh kita provide semuanya. Nah, berkembang lah dari situ, kayak ngomongnya bagus. Akhirnya gue diundang jadi pembicara. Jadi gue tuh penerima beasiswa itu juga, tapi ada di fakultas lain, seminar tuh ngundang gue gitu. Dan gue waktu itu 2016 gue ngisi ke 2015. Ngerti gak sih, kayak kakak tingkat gue, tapi mereka nggak tahu gue ada tingkatnya gitu. Jadi gue ngomong tentang bisnis online, tentang public speaking ke mereka gitu. Jadi pembicara-pembicara. Nah, awalnya komunitasnya belum disebutin ya. Gue diri namanya komunitas Dare to Dream. Dare to Dream. Ya, kayak keresahan berani bermimpi itu tadi, kayak orang yang berani mimpi kepentok. Tapi berkembang jadi yaitu kita diundang, ada yang untuk ngisi Instagram marketing, ada yang ngisi tentang public speaking gitu. Kalau teman-teman mau ngajakin kolaborasi Dare to Dream tuh kita nerima banget gitu. Oke, seru. Gitu. Tapi kalau yang sekarang lo lagi lakuin apa nih? Lagi ada advokasi atau kayak komunitas seru gitu yang lo lakuin? Oke, yang kemarin baru gue lakuin ya, yang kemarin banget nih teman-teman baru gue lakuin tuh, gue gabung sama komunitas Paskas namanya. Apa tuh? Jadi Paskas itu kalau singkatannya sih pasukan amal soleh, tapi isinya bukan yang orang-orang penampilan soleh-soleh gitu, bukan, tapi itu kayak orang yang pengakuan mereka ya, mereka memperkenalkan dirinya tuh mereka ngerasa orang yang punya banyak kesalahan di masa lalu dan pengen berbuat baik di masa depan gitu. Nah, kemarin fokus mereka tuh adalah ngebagiin beras ke pesantren dan yatim penghafal Quran. Ya, jadi harapannya tuh nanti nih anak-anak yang penghafal Quran 20-30 tahun lagi tuh jadi pemimpin gitu-gitu kan. Nah, tapi waktu main ke sana memang gue kaget banget sih, kayak mereka tuh tidur numpuk-numpuk pakai tikar doang. Kayak gitu. Terus ada yang bahkan ceritanya makan itu di satu pondok pesantren tuh makan sehari sekali. Ngerti nggak, kayak yang ya kalau kita mungkin ada lah yang program makan sehari sekali itu tapi diet gitu. Tapi ada yang memang karena keadaan gitu yang berasnya udah potong-potong. Nah, visinya si Paskas ini adalah menjadikan mereka anak-anak pesantren penghafal Quran itu anak asuhnya. Jadi lu bisa jadi orang tua asuh mereka, dan itu caranya tuh nggak susah. Semua mulimahannya bisa jadi orang tua asuh mereka. Nah, caranya program yang sekarang gue bilang sih bisa diikuti sama semua orang adalah dengan sedekah Rp1.000 per hari. Jadi kayak 1.000 aja tuh kembalian parkir yang biasanya lip kemana gitu, lu tabungin untuk ngebeli beras untuk makanan anak-anak di panti asuhan itu gitu. Dan kemarin sih gue dengar itu udah 70 ton dalam sebulan di Lampung ini. Beras. Iya, kedengarannya banyak ya, tapi kalau dibagi sama pesantren-pesantren yang di pelosok itu ternyata masih banyak lagi nih kebutuhannya. Nah, makanya gue ngajak teman-teman, ngajak Afdal dan juga Mulimah Hanais semuanya untuk jadi orang tua asuhnya mereka gitu. 1.000 sehari itu kayak, atau 25.000 sebulan. Kayak 25.000 tuh seharga es matcha lu gitu setiap kali ke nongkrong tuh 25.000 sampai 30.000 kan. Nah, ini 25.000 sebulan lu udah bisa kasih makan ke anak-anak penghafal Quran gitu. Nah, itu ngasihnya kemana? Ngasihnya ke Paskas. Jadi bisa gue promo Instagram gue aja lah ya. Boleh. Gue lupa nama Instagramnya Paskas Lampung. Itu bisa dilihat, nanti bakal gue post di feed aja. Jadi gue tag Paskasnya gitu. Jadi bisa dimasukin ke grup orang tua asuhnya. Dan gak berat-berat amat sih, kayak 1.000 sehari gitu. Instagram lu apa? Kasih tau komunitas. Megadianas. @megadianas. Oke. Boleh Mulimah buat kamu biar lebih
mulia hatinya Ya Allah, dicoba kayak gitu untuk banget. membantu teman-teman kita yang memang membutuhkan. Oke, thank you so much buat Thank Mega you. Diana Zamzam untuk waktunya. Seru banget untuk ngobrolin soal self development dari bisnis sampai juga tugas lo sebagai putri otonomi daerah, Yap. sampai sharing ke teman-teman yang memang membutuhkan gitu. Sukses terus buat Thank you. lo juga. Mega. So kita bakal balik lagi di episode